Berarti Itu pertanyaan Kores. anak bukan bapak, betul nggak? Gini, pertanyaan Kores, iya kan? Kalau Enggak, bro jawabnya, iya, ini pertanyaan saya anak juga bukan sama bapak itu. sama Joshua Teu. Saya yang bertanya sama Joshua Teu langsung ya. Gini. Dedengkotnya Wanes. Gini. Sebentar, Pak. Aku tanya bro. Yang disalibkan Aku balik itu tanya, bro. anak atau bapak atau Roh Kudus? Iya, bro jawabnya apa? Coba. Kalau saya jelas Bro. dari Alkitab, firman yang menjadi manusia itu yang disalibkan. Berarti sebagai anak ya? Iya, anak. Logos. Dan iya, Bapaknya logosnya kemana? itu. Kok kejam banget bapaknya? Kenapa? Nggak tanggung jawab bapaknya. Jadi menurut Bapak yang disalibkan itu Enggak, siapa? itu pertanyaan Iya, Kores. menurut Bapak siapa yang disalibkan itu siapa? Loh, aku muslim, aku tanya sama bro, kok kejam banget bapaknya? Bro jawabnya gimana? Ya itu memang tugas dia sebagai Tuhan dan juru selamat, Pak. Loh, yang berkorban Itulah di situ yang siapa? dinubuatkan sebagai Tuhan dan juru selamat. Yang berkorban siapa di situ? Loh, kok berkorban gimana sih? Yang menjadi penebus siapa di situ? Iya, Yesus, firman-Nya itu yang menjadi Oh, manusia. berarti bukan bapak yang menebus ya? Yang menebus itu firman-Nya, Pak. Yang menebus dosa manusia itu firman-Nya yang menjadi Nah, manusia. disitulah kesulitan untuk menjawab mereka. Kenapa kesulitan, Pak? Jadi Itu siapa pasti yang akan disalibkan dikejar itu terus. Bapak? Bapaknya enak banget ya. Enggak, yang disalibkan itu siapa? Bapak apa anak? Kenapa sulit? Sudah final. Sudah final kan sudah. Yang penting Ya, jadi kita begini Pak, saya percaya. menjelaskan. Sabar, Ketika sabar. menjawab pertanyaan manusia, memang kita yang pelanggar itu pelanggar firman-Nya. Kita yang berdosa ini karena melanggar firman-Nya. Ya. Jadi firman itu yang disalibkan. Ya, ketika dikatakan Eloi Eloi lama sabatani, kepadamu kuserahkan nyawaku. Itulah dasar kemanusiaannya. Dalam bentuk kemanusiaannya dia menyerahkan dirinya, bukan dicabut yang kata orang muslim dicabut. Jadi Dia menyerahkan. Yesus itu ada hubungan dengan darah Maria. Loh. Oke. Sekarang saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Avenu itu Elohim bukan? Elohim. Nah, berarti kalau begitu firman itu Avenu bukan? Iya, Avenu juga. Firman itu Ya, Allah mungkin. bukan? Billy, nggak usah dibilang seperti itu. Tanpa firman Allah itu bisu. Allah itu nggak bisa tanpa firman. Ya, Allah firman bisu. itu ada Allah itu sendiri. Tetapi Yang menjadi firman bukan manusia suara itu adalah Allah. firmannya, bukan Bapa. Bang Adil, ini siapa sih? Ini siapa sih? Kok tadi Jadi apa? begini. Jadi begini, sabar. Yang firman yang menjadi manusia itu bukan suara Allah, tapi akal daya pikiran Allah yang disebut Iya, logos. Iya. Kan ada itu firman menjadi manusia itu di 1 Yohanes 1 ayat Jadi serius 14. sekali pemikiran Firman itu menjadi manusia. Coba buka, Billy. Firman itu menjadi manusia. Iya, firman itu siapa? Firman itu siapa? Firmannya Allah lah. Elohim kan? Firman itu Allah itu Elohim. Firman itu Elohim Ya, bukan? Iya, firmannya itu yang menjadi manusia, bukan Bapa yang menjadi manusia. Jangan ditambah-tambah. Firman itu Allah bukan? Allah. Nah, sudah. Hah? Tetapi bukan Bapa yang menjadi manusia. Loh, tunggu. Firmannya yang menjadi manusia. Sabar. Firman itu Elohim bukan? Elohim. Elohim itu Avenu bukan? Avenu. Avenu itu Bapa. Tidak kekal bersama-sama dengan Allah dari ada sebelum ada. Iya, Avenu itu Tapi yang Bapa. menjadi manusia siapa? Firmannya Avenu atau firmannya Elohim? Iya, Avenu. Yang menjadi manusia siapa? Firmannya Allah atau Elohim sama Avenu atau Avenu? Bapa itu apa firmannya? Logosnya. Avenu kan disebut Bapa. Allah Iya. itu Elohim. Jadi Bapa menjadi manusia gitu. Gimana ayat? Firmannya Bapa, Nah, firmannya Avenu. yang menjadi manusia, bukan Bapa yang menjadi manusia.
Ya. Jadi yang disalibkan siapa? Firman-Nya. Firman-Nya. Tapi firman-Nya itu adalah Bapa. Iya. Oh. Firman-Nya itu memang memang Allah itu juga, tetapi firman yang menjadi manusia yang disalibkan itu, bukan Bapa yang disalibkan. Oh ya sudah, yang penting kita klop di situ sudah selesai. Ya. Jadi cuma kita sini bisa menggambarkan saja, kan gitu, berdasarkan ayat Alkitab gitu aja. Karena itu juga pertanyaan dari Muslim ya. Kemudian itu juga kalau ditanya ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, ya bersama-sama dengan Allah. Sebenarnya yang permasalahkan itu kita berhadapan dengan orang yang tidak mau mengerti. Ya sudah, selesai kita. Iya. Yang jelas. Jadi begini. Yang jelas sekarang begini. Yang jelas. Billy. Ya biasanya orang Muslim itu kan Yesus itu memiliki dua natur. Ya. Teman-teman Muslim itu selalu menyerang keilahiannya Yesus dari ayat-ayat kemanusiaannya. Nah, itu menjadi polemik. Padahal kalau mereka sadar bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Dalam segi kemanusiaannya, dia makan dan minum, dia makan ikan goreng, itu tertulis dalam Alkitab, nggak bisa dipungkiri. Itulah kemanusiaannya. Tetapi mereka menyerang kemanusiaannya untuk keilahiannya, tetapi tidak menonjolkan ayat-ayat yang mengatakannya, jika kau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Ya, kau melihat Bapa, kau telah melihat aku, gitu. Nah, aku dan Bapa adalah satu. Itu ayat-ayat keilahiannya. Tetapi orang Muslim sering menyerang umat Kristen itu dengan ayat-ayat kemanusiaan. Itu bukan ayat-ayat keilahian. Itu ya, bukan ayat keilahian. Ya, menyatakan keilahiannya. Lebih tepat itu ayat-ayat yang menyatakan kedwinaturan Yesus, di mana di dalam tubuh Yesus itu ada dia hidup secara manusia tapi melekat keilahiannya. Keilahiannya itu yang bisa membuat dia bermujizat. Di dalam tubuh Yesus itu ada ilahi, ada manusia. Makanya dia katakan aku dengan Bapa satu. Iya, makanya kan sering teman-teman Muslim bertanya, kok Tuhan makan ikan goreng? Oh enggak, mereka tidak mempermasalahkan kemanusiaannya. Justru mereka menunjukkan bahwasanya Yesus itu hanya seorang manusia. Iya, mereka tidak akan mempermasalahkan kemanusiaannya. Mereka meyakini itu. Iya, jadi begini kan mereka menyerang keilahiannya dengan ayat-ayat yang menyatakan kemanusiaannya. Padahal jadi mereka nggak tahu kedwinaturan itu Yesus itu ada gitu. Dia jadi bedanya begini. Kemudian kalau kita bacain, Robi ini aku bacain sebentar. Yesaya 44 ayat 24 ya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Siapa? Jadi Allah itu cuma satu, tetapi dia melakukan. Di surga itu ada dua sosok, dua oknum. Waduh, kecewa sebenarnya. Jadi begini, Allah itu cuma satu, tapi dalam bentuk pekerjaannya dinyatakan dengan pernyataan yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu semua itu adalah bentuk pernyataan dalam pekerjaan Allah. Pernyataan dalam bentuk pernyataan dalam bentuk karya kasih, ya. Pernyataan dalam bentuk karya kasih itu dinyatakan dengan Bapa atau Allah, Elohim atau Evenu. Dalam anugerah itu dinyatakan dengan firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dalam bentuk penyataan dinyatakan dengan rohnya. Semua tiga itu adalah bentuk pernyataan pekerjaan Allah. Itu tidak berbentuk, tidak berwujud, karena Allah itu adalah roh. Itu aja.
Jadi begini, perlu diketahui ya. Kata Tuhan ya, itu diambil dari kata kurios ya. Artinya Tuhan ya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat ya. Kepadaku telah diberikan kuasa dia apa? Oke. Di bawah apa, di atas langit dan bumi ini ya. Langit dan bumi ini diberi kuasa kepada Yesus. Nah, Yesus itu adalah penguasa, disebut juga Tuhan atau kurios ya. Ya, dia juru selamat. Itulah dia yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Begitu. Jadi memang kenapa ada esensi ini bahasa memang harus kuasa di diberikan langit? batas gitu. Jadi jangan dikatakan nanti yang menjelma menjadi inkarnasi menjadi manusia itu adalah apa itu, tetapi logos ya. Berarti Firman-Nya siapa yang takluk kepada sang logos di langit, di bumi dan di surga, takluk kepada dia. Ada dua kekuasaan di sana. Iya. Oke, mungkin ada Saroha mau bertanya, silakan Saroha. Ya, selamat pagi semua saudara-saudaraku. Bang Fernando, saya ganti dulu ya, Bang Fernando. Ya, silakan ya. Ini ada yang mau naik ini. Silakan Bang. Saroha, mungkin ada yang ingin mau disampaikan. Ya, sampainya cuman juga Bang Bill. Thank you. Apa? Aku turun juga, banyak kegiatan. Oke. Happy Sunday. Thank you so God much. bless. Ya, Thank you Bang Halo Bill. semua. Thank shalom, you. happy Sunday God ya. bless. Yo, jangan lupa ke gereja. Ya, Oke. Kemarin sudah. Oke, Mas Saroja dilanjutin dulu apa yang ingin disampaikan. Oke, kalau belum, oke, Bro Jono, mau apa yang disampaikan Bro Jono? ini Bro Jono ini luar biasa kalau aku lihat. Aku semalam ada nonton Bro sama Baby. Oh, Zuma ya. Iya, sempat dia masalah hukum Taurat ya. Kalau nggak Iya. masuk si akademi itu mungkin udah silakan Bro. Aduh, makasih. Nah, itu sebenarnya itu apa? Pernah juga sebenarnya di WAFN sama Bang Billy juga. Waktu itu sama siapa ya? Pak Putra ya. Saya pernah nanya hal yang sama. Pak Putra juga mengakui sih. Sama Bang Billy kan dikejar. Poinnya Pak Putra ini. Oh ya, ngaku juga dia. Bingung dia. Ternyata Bang Juma juga sama. Tapi emang benar kan? Iya betul. Iya. Tapi mereka pintar Itu ngeyelnya. materi. Sayanya kan kurang ini ya. Apa? Saya kan nggak biasa berdebat seperti itu Bang ya. Kalau kayak Iya. waktu saya ingat banget kemarin waktu dulu di pas WAFN juga saya kayak gitu pernah hampir lepas gitu, tapi sama ada Bang Billy dikejar terus. Jadi ya nggak, kalau yang mengenai ini saya tuh sebenarnya ya apa di kamar siapa sih Bang Aderion atau siapa kan suami banget kan tentang ini ya. Kayaknya berapa hari ke depan juga mungkin banyak yang ini. Kalau saya sih boleh nggak sih, saya termasuk oportunis ya kayaknya. Kalau saya pinjam, kalau ditanya jawabannya Bang Edis misalnya, jawab boleh dua-duanya, boleh nggak? Bisa disamakan, bisa dibedakan gitu. Kalau itu, tapi justru cenderung malah tidak ini ya, apa tidak apa seperti tidak malah tidak tidak punya apa pendirian ya kesannya ya. Tapi ya Iya, kalau Bang menurut Edis saya- kan kemarin saya mendengar juga dia menjawab seolah-olah
Iya. Firman itu seperti nabi mereka. Tapi silakan bro. Enggak sih, kalau Bang Edis kayaknya dia supaya si teman muslimnya itu bisa apa ya, bisa mengerti aja kayaknya. Sebenarnya dia berusaha seperti itu. Dia kan selalu ke sana, selalu apa, cari sisi pandang yang bisa dipahami orang Islam gitu. Karena kan dia pikirnya bicara sama muslim seperti ini, kayak gitu sih. Iya. Cuma kalau saya betul-betul mengerti apa yang disampaikan Bang Berserah, saya paham gitu ya. Bang Billy juga saya sepakat gitu. Dan nggak tahu ya, kalau saya melihatnya yang disampaikan Bang Fernando nggak beda-beda banget juga sebenarnya. Gimana ya? Tapi ya itu dari saya sih, saya nggak pengen Tapi memperpanjang. sebenarnya gini, Bang Jono, aku sebenarnya intiku nama Yesus lah sentralnya gitu. Saya maju ke depan untuk mengabarkan Injil. Itu saja sebenarnya. Iya sebenarnya. Saya tidak mau bawa denom, doktrin dan lain sebagainya. Itu saya tinggalkan. Hanya satu nama yang saya munculkan di depan gitu. Iya memang. Kalau saya sih itu. Saya kalau selalu ditanya misalnya dari mana ya, jawabnya pengikut Yesus aja gitu. Lebih apa? Lebih benar menurut saya lebih benar seperti itu sih, karena memang kalau saya sih pribadi denom itu kan sebenarnya apa ya? Pemahaman manusia gitu terhadap apa yang kita atau orang dulu alami kan, dan manusia kan terbatas ya. Bang, bagaimana kalau saya katakan denom itu untuk administrasi hidup aja? Setuju saya setuju. Saya nggak masalah. Saya berapa kali tuh ditanya sama Aditya, sama siapa gitu, sama Zuma juga ditanya pernah, apa ininya siapa gitu, Handi Celebes juga ininya apa gitu kan. Saya bilang saya pengikut, terus dibilang kan, nggak boleh seperti itu, harus jelas apa. Saya bilang ya boleh lah, saya jujur, saya pengikut Yesus. Maksa mereka, maksa kan. Jadi saya jawabannya persis kayak Bang Billy, administrasi kan. Saya bilang KTP. Oke, saya jawab deh, kalau yang tertulis di KTP saya itu Katolik, tapi saya pengikut Yesus, nggak ada masalah saya. Ya, saya gitu. Kalau di KTP ya tertulis Katolik, administrasinya iya Katolik memang, tapi saya nggak bisa juga kan berbohong gitu kan. Saya nggak mau bohong, ngapain. Tapi ya itu administrasi aja. Betul Bang Billy, pas itu sebenarnya. Padahal dulu saya sering waktu kecil kecewa, gak pernah diajak naik mimbar, mau berkhotbah. Bagaimana saya nggak iri? Setiap kali di gereja saya itu mau utusan remaja, pemuda, saya diutus, nggak pernah diajak naik mimbar. Saya kecewa itu. Lama akhirnya sampai saya itu jadi lemah. Karena gara-gara nggak pernah diajak naik mimbar, kecewa berat. Lama-lama setelah saya pikir, gitu ya. lama-lama saya berpikir tidak ada guna naik mimbar kalau tidak menyebarkan Injil. Tidak penting. Betul. Ternyata yang lebih penting itu menyebarkan Injil. Iya. Karena saya pernah kecewa dalam hal itu. Iya, betul. Sudah pakai jas, nggak diajak. Cuma sayangnya kalau dilihat-lihat ya kan, apologet nih kayak Bang Billy, Bang Berserah ini kan sebenarnya kayak apa ya, garda terdepan gitu kan, yang beresiko dan lain-lain. Cuma jarang jarang didukung, jarang di ini. Saya tuh maunya masyarakat, netizen lihat lah, ini yang paling depan nih sebenarnya orang-orang ini gitu. Oh, Jadi, Bang Jono, jangan salah Bang Jono, jangan bilang kurang didukung. Yang kurang didukung itu Bang Berserah. Kalau yang kurang didukung, kurang berserah. Itu Bang Berserah yang kurang pendukungnya. Kalau saya nggak boleh nggak bilang kurang dukungan, karena saya didukung oleh Bang Berserah. Tapi saya tidak mendukung Bang Berserah. Saya didukung Bang Berserah, masalahnya Bang Berserah yang tidak ada dukungan. Itu Bang.
Ya. Kita sesama tubuh Kristus harus saling menguatkan, bukan malah menjatuhkan Ya, satu betul. sama lain. Itu yang Betul. aku sesalkan Kalau saya sebenarnya. dukung semuanya. Iya. Kalau Bro Iya. Jorge ini kita udah paham lah siapa dia. Ya, silakan. Iya loh. Dukung semuanya. Masalahnya Bang Alor dukung sama Bang Berserah. Tapi saya didukung oleh Bang Berserah loh. Sudahlah. Saya tidak mendukung Bang Berserah, tapi saya didukung Bang Berserah sama Bang Timon. Berarti saling mendukung lah itu. Iya. Kalau mendukung kata-kata, saya mendukung Bang Berserah cuma dengan Iya. kata-kata. Dia lebih daripada kata-kata, Bang Berserah ya dukung saya. Sama aja semua. Iya. Ya, Bang Iman mungkin ada yang mau Shalom. sampaikan. Shalom Bang. Shalom, Bang. Enggak sih, sebenarnya biasa aja. Kita kan cuma mau merapatkan barisan ya. Kita kan pengabaran Injil, jangan sampai ada batu sandungan dari teman-teman kita gitu kan. Tadi kan kita udah sepakat ya, denominasi sebagai administrasi aja, nggak usah kita libatkan di room-room seperti ini kan, untuk siapa yang paling benar, denom mana, doktrin mana. Pusat sentralnya kan Yesus Kristus sebagai keselamatan. Betul. Paulus juga nggak mengajarkan Trinitas kok. Justru pengabaran Injil ini harus diwartakan, nggak meribatkan orang lain gitu. Kayak orang Yahudi, kamu harus disunat ya supaya mengikut Kristus, kan nggak kayak gitu. Si Paulus kan ya biarlah dinyatakan Iya. sendiri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kan poin-poinnya. Makanya saya bingung. Iya. Ketika mereka tetangga kita, maksudnya saudara kita juga sama Kristenan, mempertanyakan denominasi, doktrin bapak-bapak gereja tentang pemahaman tentang Trinitas, ternyata mereka menjabarkan Trinitas kalang kabut. Masa dibilang Allah Bapa, Yesus ada dua sih di tahta itu. Saya juga serem, berarti kan dia nggak esa. Bang Iman, yang tadi Bang Berserah, saya dan Bang Fernando tadi, kalau orang nyimak tadi, Aku dengarnya sebenarnya gemetar. sama pendapat kita sebenarnya. Sama. Saya nonton sama, iya. Kaget saya loh, beneran loh. Itu saya sengaja korek-korek, dia nyari kesalahan saya sengaja. Yang Trinitas siapa sih, dia apa kita sih, kan gitu. Oh, ternyata bukan dia, ternyata kita Trinitas, tapi mereka kan tunjuk kita, satu jari nunjuk kita, 4 jari menunjuk ke mereka, nggak sadar mereka kan. Sama. Tapi Kadang-kadang sudah gini, kita Bang, lepaskan aja semuanya itu. Iya. Iya. Kadang-kadang tuh gini, kayak dulu di kampus itu kan, kalau lagi jadi mahasiswa terus lagi ribut sering aktif-aktifnya itu kan, sering ini banyak orang kan itu pengen keluar pendapatnya, padahal sebenarnya yang dibilangnya sama aja sebenarnya. Jadi kurang lebih sama sebenarnya, cuma ya itu, ya kadang-kadang beda aja penyampaiannya gitu. Jadi setelah lihat ya, Iya Bang Billy, saya kan. lanjut Bang Jono. Nggak, kalau saya lagian saya sering ditanya kan sama, ya nggak sering, beberapa kali sama teman muslim kan sering ditanya, saya jawabnya gini, saya bilang lagian mau Trinitas, mau Oneness atau apapun, saya bilang selama mengikuti Yesus pasti baik kok orangnya, pasti benar jalannya gitu, selama dia mengikuti Yesus ya, terserah mau denom apa gitu. Tapi kalau Yesus yang diikuti pasti baik kok. Jadi saya nggak masalah, saya bilang mau apapun selama orang itu betul-betul ya seperti tadi dibilang, bahasanya bagus, sentralnya adalah Yesus, ya sudah, fine-fine aja sebenarnya. Iya. Iya, maksud saya gini, Bang John, Bang Besra, Bang Billy. Ketika kita sesama Kristen, janganlah kita mempertanyakan keimanan kita lagi gitu kan. Kamu Trinitas, ya Tuhan Yesus, saya bilang. Ini macam rumah apa nanya kita langsung to the point. Kamu Trinitas, ya Tuhan. Nggak usah dipertanyakan lagi lah hal kayak gitu. Mas saya gitu loh, kita cukup tanya aja, kamu dari mana, Islam atau Kristen? Ya Kristen, ya sudah, nggak usah ditanyakan lagi keimanan. Yesus siapa? Masa langsung begitu? Yesus Bapak apa bukan? Masa sesama Kristen naruh pedang, tusuk pedang ke temannya sendiri, kan gimana? Saya tanya 2 pertanyaan buat Bang Iman. 2 pertanyaan buat Bang Iman. Oke, Bang Iman. Oke, Pastor atau jemaat biasa? saya jemaat biasa.
Oke, kalau begitu mau nggak Bang Iman bisnis dengan saya? Saya minta nomor WA. Bisnis apa dulu? Ah, di mana sih? Enggak, Bang Iman. Wah, ada pertanyaan. apa-apa. Tapi kalau pastor saya nggak mau, karena nggak mungkin kalau pastor saya mau ajak. Bang Billy, nanti aku DM aja nomor Bang Iman. Ada aku nggak apa-apa. Bang Iman tenang aja, ini bagus kok, bagus kok. No, ya udah nggak apa-apa. Bang Jono minta nomor. Nah, Bang Minta Jono nomor ya. Bang Saroha. Bang Alor. Ya, boleh, Bang. Jangan ke pura-pura tidur Bang Alor. Enggak. Minta nomor. Dem. 0812. Jangan di sini Bang Alor. Dem. Yang Tidak masalah. Siapapun yang Kena kenal benet, saya, kena benet. pasti saya tahu. Pasti saya tahu Kena semua. benet. Kena benet. Kalau aku sih tidak masalah semua. Nggak usah. Kalau saya ngomong aja. Mungkin saya tanya sama Bang Oke lah. Halo Bang. Iya, memang terlalu banyak lah. Jadi mau saya itu kebodohan kita itu jangan terlalu menunjukkan kali di apa sini kan, gitu. Kalau sudah sama kayak macam pemandian apa semua, itu kok itu juga selalu didebatkan terus sesama Kristen. Aku heran, ngapain di situ terlalu itu yang terlalu di apa namanya itu ribut di dalam TikTok. Mana yang salah? Ya, halo, sebenarnya? Bang. Mana yang benar? Percik atau Islam, mana yang sebenarnya benar salah kan? Sama aja semua itu juga. Kalau pasirnya di pasir yang tempat gunung-gunung itu kan tidak ada kolam, gimana mau selam? Alor. Kalau soal itu Alor, nanti kita debat di Zoom. Jangan bikin batu sandungan perbedaan. Hasilnya cuma aku bikin sering orang nonton itu tuh seperti itu. itu akan menghambat justru orang untuk mengikuti Yesus. Nanti kita debat di Zoom. Bukan debat Bang, diskusi. Jangan debat. Salah itu Bang. Kalau debat berarti ada perbedaan, istilahnya Tuhannya ini, Tuhannya itu, bukan. Kita diskusi untuk menyatukan bersama. Begitu loh Bang. Oke Bang Saroha, siap. Iya, jangan saya setuju. berdebat. Salah itu. Saya setuju Bang. Oke. Iya. Saya setuju, tapi saya nggak tahu Alor, Bang Jono, Iman, Bang Besara setuju tidak? Setuju semua lah. Pendapat antar bersuhu, semua suhu yang ada di sini saya setuju lah. Betul, memejamkan besi. Ya, setuju kita. Iya. Begitu Jadi, Bang, begini, Bang. Saroha, saya minta kekuatan yang untuk mereka. disampaikan. Nah, begini ya Bangku, ya kan kemarin saya ada berdebat sama saudara kita seiman sama Katolik, ya kan. Jadi yang saya dengar, Bang Jono Katolik ya? Halo Bang Jono? awam Katolik saya, Bang. Iyalah, iya. Jadi gini Bang, Iya. gini kita kan KTP Katolik, untuk, KTP Katolik. iya, untuk meluruskan aja Bang Kuku. Saya sudah semua gereja saya jalanin. Keluarga aku banyak Katolik, saya sudah masuk gereja Katolik, ke Protestan, HKBP, GBI sudah, masuk Saksi Jehovah juga saya sudah masuk, Advent juga saya sudah semua gereja saya masukkan semua, Bang. Jadi bagi saya itu nggak ada bedanya, hanya oknumnya yang beda-bedakan. Hanya kemarin saya berdebat mendengar satu kalimat dari saudara kita seiman yang Katolik, katanya, aku nanya abang aja, menurut paman abang, ada nggak iman Katolik? Kalau iman, katanya sama aku, abang jangan paksakan dong imanku ke Katolik, katanya.
emang ada iman ke Katolik, Bang? Kalau saya ya, imanku saya ke Tuhan Yesus Kristus, bukan ke Protestannya, tapi imanku ke Tuhan Yesus Kristus. Bang Saroha, mungkin itu oknumnya yang salah ngomong. Iya, makanya Salah tidak maksud ngomong. saya, maksudku saya, abangku, jangan pamer kalau memang nggak ada buat seiman kita satu Katolik, gereja Katolik loh. Harus dirubah itu, jangan dibilang iman Katolik. Katolik itu kan gereja, gitu loh, Bang. Jangan ada nanti imanku ke Katolik. Betul, katanya. Bang, betul. Jangan salah memahami nanti gini. Nah, iya. Kalaupun ada jadi gitu. sebenarnya, kalau saya sih tidak ya. Saya tidak aware ya dengan yang kayak gitu. Cuma begini, kalaupun ya ada oknum yang seperti itu menurut saya Iya. karena di Indonesia ini seolah-olah itu kekristenan tuh terbagi dua gitu. Yang Kristen, Iya. yang Katolik itu tidak dianggap Kristen, yang Katolik itu dianggap Katolik, yang dianggap Kristen tuh orang Kristen Protestan gitu. Nah, itulah kadang-kadang Ini oknum yang- orang itu merasa benar, kan gitu. Ya itu kalau saya sih kadang-kadang mungkin yang seperti itu salah paham atau kurang baca aja mungkin ya. Jadi Kurang memahami. ya kurang pemahaman. Jadi terbawa ini loh di Indonesia ini kan agamamu apa? Agamamu Katolik, agamamu apa? Kristen. Nah, Jadi itu kalau orang Kristen itu orang Protestan, orang Katolik bukan Kristen loh. Gimana? Kan nggak gitu. iya, sepertinya kan beda Tuhannya kan. Ya nggak Kalau seperti sepertinya ya kan. Enggak, kalau kita paham sepertinya kan beda menyembah gitu, menyembah Katolik menyembah apa, Kristen menyembah apa, sepertinya begitu kan, padahal satu kan. Gitu loh, Bang, menurut Iya. saya. Jadi begini Bang, kayak saya dulu sekolah negeri ya. Sekolah negeri. Jadi kalau kita tuh ada KSK gitu, Keluarga Siswa Katolik. Nah, sementara Ya. kalau yang Protestan tuh apa ya? Gimana dulu KSP, Katolik tapi keluarga Kristen. siswa Protestan. Ya, bukan Protestan, mereka jadinya Kristen. Nah, kayak PMK, Persatuan Mahasiswa Kristen. Kalau kita keluarga Ya. mahasiswa Katolik. Jadi di dalam Katolik itu, maksud saya di dalam berbagai lingkungan, bisa lingkungan pendidikan atau lainnya tuh, seolah-olah Katolik itu Katolik, Kristen tuh ya Protestan gitu. Jadi kayak jadi gimana ya? Ada kayaknya ada pemisah kan. Sepertinya Iya, ada jarak padahal kan. sama-sama Kristen. Tapi sebenarnya Iya. orang Katolik pun paham betul bahwa mereka itu ya Kristen gitu. Cuma biasanya, makanya saya agak terkejut, biasanya itu oknumnya biasanya di luar Katolik yang dikotominya tuh Katolik dan Kristen gitu. Kalau orang Katolik sendiri harusnya paham bahwa kita ya pengikut Yesus juga, pengikut Kristus gitu ya, Kristen juga. Gitu sih. Makanya kalau naik di Komar, gitu. kalau ditanya agama apa, dibilang Kristen Katolik, Kristen Kristen. Iya. Ini ku bilang cukup bilang Kristen aja. Betul. Saya nggak tanya, Iya. jangan bawa denom. Itu yang Iya. pertama. Nah, saya dukung itu Bang Billy. Harusnya begitu. Itu saya dukung 100%. Karena tujuan kita di sini bukan untuk meluruskan saja, bukan meluruskan kepada Muslim, tapi meluruskan juga ketidakpahaman kebanyakan orang Kristen juga di sini kita luruskan. Dan kita juga perlu menambah ilmu daripada saudara-saudara kita. Seperti saat-saat begini kita tambah-tambahin, saling menguatkan, saling memberi. Iya. Aja. Sama ini loh Bang, jelek Betul, seperti saya nih. Seperti saya yang kurang berilmu ini naik di sini supaya menambah-nambah dikit dari Bang Billy, semua yang ada di sini, para suhu saya kan. Jadi Alor, iya. jangan kau kaget juga. Sewaktu-waktu ada juga orang lain yang masuk memberi kita ilmu. Kita harus menerima semua Betul. pengetahuan. Kalau benar Bang, kalau dari
ajaran dari Tuhan Yesus Kristus, ya kita harus mendukung dan menerima, Bang. Tapi Iya, kalau betul, tidak, betul. masa saya harus menerima, Bang? Iya, iya betul. Walaupun dia turun dari surga, walaupun dia malaikat. Betul. Kalau saya sih bukan maksud menyalahkan negara, tidak, tapi dengan adanya misalnya yang diakui 5 agama yang diakui ini, agama utama ini kan terpisah, Katolik dan Protestan ya, atau Katolik. Jadi Betul. apa ya, itu membuat di masyarakat itu menjadi perbedaannya tambah besar gitu. Jadi ada gap gitu ya. Itu kalau misalnya di Muslim, Islam kan tidak dibilang Syiah dan Sunni, kan nggak gitu kan? Iya, makanya di sini ya Bang Jono, di sini sebenarnya kita mau melepaskan semua itu denom dan lain sebagainya. Yang Iya. penting kita itu Kristen. Sudah bukan garda, maksudnya sentralnya itu Yesus Kristus. Jangan kita sesama tubuh Kristus asal ketemu kamu Tritunggal enggak? Kamu oneness ya? Kamu ini ya? Itu yang sebenarnya agak disesalkan, disayangkan gitu. Nggak perlu Masalahnya kita dengan berserah itu persoalannya di administrasi itu nantinya. Betul. bukan dia kayak sebenarnya. tadi, mohon maaf ya Bang Billy ya. Tadi kan sebenarnya aku udah ketiduran, tapi ternyata masih di atas komal. Iya kan? Berarti Bang Billy nggak turunin aku ya kan? Udah tidur, tiba-tiba kok ada suara panggil, akhirnya terbangun. Ya kan, tapi apa pertanyaan yang pertama disampaikan ke aku itu kemarin yang di rumah Adrian itu kan oneness kan, ngapain kita beda-bedain gitu loh maksudku loh. Ya, Makanya Bang, seperti kata Bang Billy, gitu. Lanjut bang, lanjut. Makanya kata Bang Billy tadi, dia Abang Billy minta nomornya oneness, Tritunggal, entah apa-apa lah itu. Jadi di situ kita diskusi untuk menyatukannya, yang beda pemahaman masing-masing. Kalau saya udah nggak ada pemahaman seperti itu lagi, karena saya udah semakin sering aku nonton. Yang penting Yesus saja ya Pak ya. Semakin apa namanya? Semakin pintar lah, semakin bisa lah sedikit-sedikit kita tahu ya kan. Nah, kalau berdebat ini di luar, bisa lah istilah menolong sedikit kan gitu kan. Jadi memang benar kata kita sekarang, kita nggak ada hanya satu aliran doang, nggak ada dua aliran. Umpamanya gini, ada katanya satu aliran Protestan, ada aliran Katolik. Berarti di antara satu mana aliran sesat? Kan nggak ada. Makanya kita bilang nggak boleh kita kan kita misalkan Katolik atau Katolik misalkan Protestan, jadi nggak boleh. Nah, itu hanya satu aliran. Cuman gerejanya berbeda. Di gereja ini berbeda, pemahamannya masing-masing berbeda. Itu nggak masalah. Kan gitu. Jangan nanti dibilang Kristen Katolik, Sentralnya di Yesus Protestan. Pak. Iya, makanya saya bilang Bang tadi, nggak boleh kita beda-bedakan ini. Kita hanya satu aliran, makanya bilang sentralnya seperti kata Abang, Tuhan Yesus Kristus. Cuma tata ibadahnya yang beda, pemahaman yang beda, nggak salah. Pemahaman Tata itu ibadah, kita satukan kan gitu. liturginya. Itu maksud saya. Lanjutkan Bang yang lain Bang. Ya, sekarang saya tanya dulu, oneness tidak mengakui Yesus Allah atau mengakui? Mengakui. Oneness mengakui Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak? Mengakui. Gini Bang Billy, saya kan baru karena sering didengar kata-kata oneness jadi penasaran kan gitu kan. Oneness itu ya kan mengatakan bahwasanya ada satu Allah gitu, satu Allah yang bukan menampakkan ya, yang menyatakan dirinya dalam tiga ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiga ini sama, Bapa adalah anak, anak adalah roh, roh adalah Bapa gitu. Itu oneness. Kalau yang Tritunggal, saya kan semalam juga melihat skemanya yang saya tunjukin.
bahwasanya ketiga ini adalah Allah, tapi Bapa bukan anak, Bapa bukan roh, roh bukan anak, begitu juga sebaliknya gitu. Tapi ketiga ini adalah God. Jadi begini Bang Berserah. Bang Berserah. Ya, Jadi begini, perbedaannya itu di mana? Yang menurut pernyataan Bang Berserah berbeda. Oke, perbedaannya di mana? Ayo. kalau perbedaannya oneness itu gak usah yang saya baca. Enggak. Yang perbedaan yang tadi Bapak bukan anak, anak itu perbedaannya di mana dalam statement Bang Berserah? Maksudnya gimana, Bang Billy? Perbedaannya di mana? Antara oneness dengan Enggak. Sini, kan? Yang tadi Bang Berserah katakan bahwa Bapak bukan anak, anak bukan roh, itu kan berbeda. ya, bedanya di tiga pribadi. Ya, bukan itu Bang, jawabannya itu Bang. Perbedaannya di dalam yang ku kasih tadi Yohan 2 Korintus 13 ayat 14. Perbedaannya di dalam pernyataan. Iya benar. Jadi tidak bisa disamakan. Bapa adalah Allah itu betul, tapi di perbedaannya itu Allah menyatakan dengan pernyataan Bapa. Pernyataan. Iya, dinyatakan dengan Bapa, dinyatakan dengan Yesus, dinyatakan dengan Tapi kan gini, Bapak itu kan sumber. iya Bang, tapi yang Abang tadi katakan itu harus dikuatkan dengan 1 Korintus 13 ayat 14 supaya lebih kuat. Setuju. Kalau itu setuju. Nanti kalau mereka nanti itu untuk kita jelaskan kepada Wanes. Kayaknya kalau Wanes berpendapat begitu salah deh. Bukan yang Salah, berpendapat, maksudnya berpendapat gimana? Wanes berkata demikian, kalau saya salah. Yang betul itu yang tadi, yang Abang bilang tadi, makanya diperkuat dengan 2 Korintus 13 ayat 14 bahwa Bapa itu, iya Bapa itu bukan Yesus. Yesus itu bukan kan itu, makanya jangan bilang oknum, jangan dibilang oknum atau dibilang pribadi, salah. Karena di dalam Alkitab tidak mengatakan oknum dan pribadi, tapi yang ada di dalam Alkitab itu pernyataan. Karena Yesus itu adalah pernyataan yang didiamkan berabad-abad loh, dalam Roma berapa? 16 ayat 5. Iya. Bang, gini bang. Yang saya tahu, pernah saya dengar oneness, pernah saya dengar oneness itu gak ada jauh bedanya sama kita juga bang. Cuman mereka begini, oneness itu ya, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu ada roh, Yesus itu adalah anak. Cuman mereka untuk mengambil kesimpulan, ya semua itu adalah Yesus. Jadi ambil kesatuannya langsung Yesus aja, Tuhan kami adalah Yesus. Mereka menyembah Yesus, Tuhan Yesus gitu. Jadi nggak dibedakan, cuma mereka mengambilkan kesimpulannya langsung ke Yesus. Gitulah bang. Iya betul, Oneness itu dia Jesus only ya. Iya, Iya, reformasi itu tahun 1901 tadi saya baca kan ada tuh, saya lihat Jadi bukan bapak beda-beda. gereja. Saya cek itu, iya Jesus only dia. Jadi kalau baptisan ya udah cuma Yesus Kristus aja. Tetapi kayak menolak itu Allah Bapa, Firman dan Roh. Bukan menolak, cuma gini. Kalau abang tanya dia Yesus itu apakah Allah? Iya. Kalau Roh Kudus itu Yesus apa tidak? Iya. Anak itu Yesus apa tidak? Iya. Semua iya. Iya, Cuma mereka menyimpulkan doang. Jesus only. Yesus. Nah, semua itu only. Pokoknya hanya Yesus gitu ya. Allah juga Yesus. Jadi kita nggak usah banyak Yahweh, ya ini. Jadi makanya aku bilang tadi, pemahaman kita yang berbeda. Jadi nggak ada sesalah. Saya juga bisa kubikin juga pemahaman berbeda, tapi tetap aku tuh ke Yesus gitu loh bang. Jadi tapi betul yang tadi Bang Fernando sampaikan bahwa Allah itu Firman itu adalah logosnya Allah, itu udah betul. Ditambah dengan Bang Berserah mengatakan bahwa Allah itu bukan Firman, Bapa itu bukan Firman, itu sudah betul juga kalau saya rangkum. Diperkuat dengan 13 ayat 14 tadi. Sudah betul itu. Tapi kalau Wanes berpendapat begitu kayaknya kurang tepat deh.
pemahamannya beda abangku, bukan kurang tepat, memahaminya berbeda-beda kita. Jadi begini bang, Wanes juga punya. Jadi begini bang, Wanes itu di dalam klasifikasi itu doif. Doif itu bukan berarti tidak benar, tapi lemah, Hasan lah, Hasan. Maudu. belum sohi. Benar bang bilang lemah, tapi kan mereka juga kalau kita bilang, makanya aku bilang di sini kita harus jangan memaksakan istilahnya keinginan kita. Mereka juga mungkin bisa bilang begitu kita lemah, kita bilang lemah, mereka juga bilang kita lemah, kita juga bilang mereka lemah, saling melemahkan. Kita nggak boleh saling melemahkan. Di sini kelemahan masing-masing lah kita di sini perlu seperti abang bilang yang dibilang Bang Billy, mari kita diskusi di room Zoom. Makanya Bang Billy minta nomor-nomor. Jadi ada berbeda versi pemahaman di situ. Kita nanti menyatukan, gitu loh. Iya. Jangan Tapi itu udah disepakatin Pak Saro bahwa itu bidat dari abad kedua. Makanya saya juga bingung gitu. Oke, Bang. Rada-rada serem juga sih kata bidat itu. Cuman formulanya seperti itu ya. Saya sih nggak mau bilang bidat ya, sesama kekristenan, percaya sama Tuhan Yesus, saya nggak mau bikin pusing, kasihan gitu. Tapi di situ memang dituliskan kata bidat. Bang begini Bang. Ada dulu, ada dulu namanya Samuel itu Wanes, Ya. tapi ketika saya dengar dia penjelasan terhadap Muslim jadi Trinitas. Jadi mantep ya. Jadi gini Bang. Kalau Jadi gini Bang. Kalau kita lihat dulu Wanes kalau berdoa itu apa katanya? Tuhan Yesus Kristus, aku memuji nama kamu, berkatilah kami Tuhan. Kan dia kan berdoa begitu, minta sama Tuhan Yesus. Terus kita juga kan berdoa Kristen ini, oh Tuhan Yesus Kristus berkatilah kami dalam perjalanan, berikanlah kami kesehatan. Kan sama-sama Tuhan Yesus juga bisa berdoa kan? Enggak, tapi baptisan mereka bagaimana? Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak? Tetap Yesus doang dia Bang Pak Saro. Nah, makanya parah mereka itu, parah. menyimpulkan, makanya mereka menyimpulkannya. Jadi sekali gini, sebenarnya itu namanya menyimpulkan, menyatukan langsung. Jadi nggak capek lagi istilah gini. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Sementara Yesus itu sudah Bapa, sudah Allah, sudah Anak, sudah Roh Kudus. Jadi simpulkan langsung mereka begitu. Wanes itu apa sih, teman-teman? Aku nggak paham. Oneness itu artinya kalau ayo Bang, ayo. Yesus itu adalah perkataan Allah yang menjadi manusia. Iya, betul. Pernyataan Allah itu adalah Allah. bukan bang, kalau Bang B, kalau pemahaman saya ya, kalau saya baca-baca Oneness itu kan seperti kata Bang tadi yang abad kedua ketiga kan munculnya itu dulu dibilangnya modalisme gitu. Jadi modelnya apa ya? Kalau saya mikirnya gini, kayak dulu kita waktu kecil ada film Satria Baja Hitam ya, Kotaro Minami, tiba-tiba dia berubah gitu, jreng gitu, berubah jadi Satria Baja Hitam. Nah, kalau yang saya pahami buat teman-teman di Oneness tuh yang menjadi tuh bukan hanya sekedar firman, tapi keseluruhan Allah Bapa itu semuanya menjadi Yesus, seperti itu. Karena Allah Bapa itu menjelma, kadang-kadang bukan kadang-kadang, ada dalam rangka waktu dan menjelma menjadi Yesus, atau bisa menjelma menjadi Roh Kudus. Modalisme, kalau saya tidak salah mengerti, pemahamannya seperti itu yang muncul di abad kedua dan ketiga, kalau nggak salah ya. Ini ada yang mau naik ini, ada mau sampaikan inspirasi. Ya udah Bang Billy, aku nyimak di bawah ya. Yes. Udah terlalu lama di Aku yang turun Bang, berserah. ya. Aku udah terlalu lama ini, nggak sanggup Tidak bayar apa-apa biaya lah, umum. Nggak Bang sanggup berserah bayar yang di atas. sewa. Jadi siapa tahu ada bantahan-bantahan atau apa kan Bang berserah bisa. Kalau saya kan Nggak apa-apa. ributnya itu Standby aja. bisa. Tetap standby di bawah, aku nggak apa-apa ya. Yuk, Tuhan berkati semuanya. Oke lah. Salam.
Halo Panji, Selamat hari Minggu. ada yang ingin mau disampaikan, silakan. Iya, tadi juga saya ikuti tentang perdebatan tentang apa Tritunggal itu. Memang pada intinya itu pekabaran Injil tuh semua tersentral pada Yesus sebagai penebus kita gitu. Cuma kalau oneness itu seperti yang tadi Bang siapa sampaikan, itu pada diri Yesus itu sudah ada Allah, sudah ada Roh Kudus. Ada kitab suci memberi kesaksian bahwa melalui Yesus Kristus kita percaya dan kita mengenal Allah, itu artinya kita minta kepada Yesus pun kita Bapa. Minta kepada Yesus minta kepada Bapa yang itu kepada kita. Awannya tidak. Kita saya kepada Yesus setelah itu semua gitu. Tidak perlu untuk ada Tuhan Bapa apa. Karena konsep kita Tritunggal, kita itu satu-satunya jalan gitu. Kita percaya dari ini itu. Tetapi melalui Yesus sudah segala persyaratan kudus kita itu dekat kepada Allah, baik oleh Roh itu dari Allah gitu. Dari Bapa kita peroleh Roh itu dari Bapa, bukan peroleh Roh itu dari Yesus. Kita bersaksi itu bahwa Roh itu diutus oleh Bapa kepada kita, bukan diutus oleh Yesus kepada kita, tapi permintaan kita dan iman kita kepada Yesus gitu. Itu yang membedakan kita dengan oneness. Makanya aku bilang tadi abangku, makanya aku bilang tadi memahaminya beda-beda abangku yang baik hati. Jadi kita nggak usah permasalahkan. Tetap kita itu seperti yang aku bilang tadi, kalau kita berdoa bagaimana semua menyebut nama Tuhan Yesus. Makanya itulah di situ gunanya Bang Billy minta nomor masing-masing supaya kita diskusi. Jadi pemahaman itulah yang perlu kita diskusikan supaya lebih terbaik lagi hari akan datang. Gitulah Bangku. Dan jangan kita ngomong di sini. Gitu aja kalau dari saya aja. Jangan buat batu sandungan oleh orang lain gitu kan. Jadi itu yang nanti jadi bahan mereka untuk itu ya nanti di mana-mana kemana-mana pun itu yang